Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gelora? Mudahan pian sehat sabarataan. Senang sekali Ulun Hesti hari ini kembali menemani dalam program Cerita Tani, sebuah program yang menghadirkan berbagai informasi, inspirasi dan edukasi seputar pertanian, peternakan dan juga perikanan yang ada di Kabupaten Balangan dan sekitarnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas peran penting dalam sektor perikanan daerah, yaitu membahas layang pandang Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau. Oke, sudah hadir di studio, kita sapa terlebih dahulu Ibu Adi Rahayu. Iya. Dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan ya Bu ya. Iya betul. Baik, boleh disapa dulu Bu sahabat Geloranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu dengan saya Adi Rahayu, Kepala UPTD Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau. Oke. Gunung Manau di Batu Mandi berarti ya Bu Iya, ya? Kecamatan Batu Mandi. Kecamatan Batu Mandi. Lumayan jauh Ibu perjalanan ke sini. Lumayan jauh, sekitar 1 jam. Oh 1 jam ya? Iya, kalau ini. Insya Allah. Iya. Oke, di awal-awal mungkin kita akan berbincang nih Bu tentang perkenalan dulu deh sama Ibu. Oh, iya. Ibu Adi Rahayu, Kepala UPTD Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau. Iya. Sudah berapa lama Ibu bertugas di sana? Kurang lebih 8 tahun. Masya Allah, 8 Iya, tahun. Iya, 8 tahun. Sudah mau 2 periode nih kalau pemilihan ya. Dan di tempat yang sama Ibu? Di tempat yang sama. Oh, Masya Allah, luar Diberikan biasa, Ibu. amanah sejak tahun 2019, Januari 2019. Oke, memang berarti sudah kompeten di bidang ini Bu. Basicnya memang Perikanan. perikanan. Iya. Oke Ibu. Tidak ada keinginan Bu untuk mencoba ke bidang lain? Kalau keinginan ada, cuman kan kesempatan belum ada. Kesempatannya belum ada. Oke. Maunya ke bidang mana Bu? Siapa tahu ada yang nonton Bu. Oh iya, tolong. Oke. Mungkin kita di awal-awal nih Bu, biar nggak tegang aja tadi Bu. Iya. Balai Ikan Gunung Manau atau Balai Benih Ikan ini sering disingkat BBI ya Bu ya? Iya, BBIL. Oke. Mungkin bisa Ibu jelaskan sedikit biar para sahabat Gelora termasuk Ulun Bu yang Iya. nggak mengerti nih soal benih ikan. Iya. Baik, Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau adalah salah satu UPTD pelaksana teknis di bawah Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan. UPTD sendiri berdiri sejak tahun 2025-2026 ya, udah lama banget lah, masih kalau nggak salah masih bergabung dengan Kabupaten Amunta ya, kalau nggak salah sih gitu ya. Kemudian di Balai Benih Ikan Lokal ini kita khusus untuk pembenihan ikan. Pembenihan ikan. Iya, pembenihan ikan itu kalau bahasa Banjar kita tuh mengawinakan iwak. Nah, mengawinakan iwak. Jadi komoditas yang tersedia di sana ada komoditas nila, ada papuyu, ada lele, ada patin dan juga baung. Ya, tapi bukan ulun yang baung, ikan yang baung Bu. Oh iya. Ya. Tapi biasanya identik baung itu lelaki Bu. Ya, oh iya. Jadi kita jangan ya Bu. Ya. Oke. Jadi itu semuanya ikan air tawar berarti? Bu? Iya, ikan air tawar. Jadi setelah nanti istilahnya dibibitkan, dibenihkan, ikannya dikawinkan itu kemana lagi Bu ikannya? Biasanya ada yang nyari nih, kayak kelompok pembudidaya ikan. Kalau yang sudah tahu gitu bahwa di Gunung Manau itu ada balai benih, ada yang nyari bibit ikannya itu buat budidaya pembesaran lagi di karamba, entah kolam terpal, entah itu kolam tanah. Nah kemudian ada juga kita semacam restocking ikan gitu kan, ada program-program restocking ikan dari dinas kita yang siapin benihnya. Oh gitu. Iya. Yang untuk yang budidaya ikan tadi ngambil ke tempat Ibu berarti. Iya. Kalau di balai sendiri Bu, di balai benih sendiri itu nggak ada berarti ikan yang sampai besar dibudidayakan di sana? Nggak ada, soalnya kita kan
tupoksinya cuman membenihkan. Oh begitu. Tadi ulun Membenihkan. pikir di awal Iya. itu sampai besar. Jadi nanti Enggak. kayak pedagang-pedagang atau masyarakat bisa beli di situ, berarti enggak berarti ya, Enggak, Bu? Ya? bukan untuk konsumsi. Oke, Iya, oke. cuman jual bibitnya, benihnya yang kecil gitu. Nanti dibesarkan oleh petani pembudidaya ikan. Oke, mungkin bisa dijelaskan lebih ini soal restocking Restocking. restocking ikan tadi, Bu? Kalau restocking itu biasanya ininya ada di bidang. Programnya ada di bidang, cuman kita cuman sebagai penyedia benihnya, benih ikan. Biasanya kan kalau untuk restocking itu yang ditebar itu ikan papuyu. Mm-mm. Jadi itu semacam program untuk biar ikan itu tidak musnah gitu di perairan umum lah. Nah, jadi dilakukanlah restocking. Kalau nama kita biasanya regenerasi Iya, ya. regenerasi ikan ya. Mungkin karena rame tuh kadang anak-anak ikan itu udah dijual ya, Bu ya. Iya. Enak tapi, Bu. Tapi itu sebenarnya ada tersendiri di bidang ya. Sebenarnya itu yang memang bertugas sebenarnya tuh Mm-mm. tidak diperbolehkan sih sebenarnya Sebenarnya kalau untuk ya dijual. untuk tangkapan Dikonsumsi ya, iya Bu ya? untuk tangkapan ikan, anakan ikan gitu. Anakan ikan, tapi masih banyak dijual dan memang enak untuk dikonsumsi, Bu. Jadi karena enak masih dijual berarti. Iya. Makanya harganya mahal berarti ya, Bu. Iya, betul. Sebenarnya tidak boleh berarti. Iya sebenarnya. Dan sudah disosialisasikan berarti ke pedagang bahwa tidak boleh ya, Bu. Iya kalau ini sudah sih. Oh, sudah. Oke. Untuk pedagang-pedagang sendiri, Bu, yang ngambil benih ikan di tempat Ibu, itu orang baru atau yang sudah lama, atau memang ada yang baru mau buka boleh, atau memang sudah ada list-listnya maksudnya gitu, Bu? Kalau biasanya yang nyari benih ke kita itu ada yang memang sudah langganan dari lama kan, dan ada juga mungkin yang baru coba-coba nih mau membudidayakan Membudidaya. ikan, ya. Oh, boleh berarti. Boleh, iya. Soalnya kan itu tidak tertutup untuk hanya sebagian saja, enggak untuk umum. Untuk umum berarti. Iya, untuk umum. Bisa beli di balai benih ikan. Iya, berarti bukan yang ada listnya ya, Bu ya? Bukan. Sebelumnya di Cerita Tani saya ada ngobrol sama bidang pupuk gitu, lupa Oh, udah iya. namanya. Cuman jadi tapi untuk pembagian pupuk kemarin harus ada sudah yang terdaftar. Oh, iya. Untuk benih ikan sendiri berarti tidak ya? Oh, kalau kita balai benih enggak yang bantuan gitu, bukan Iya. untuk bantuan. Iya. Tapi semacam kalau bahasanya kita jual Jual beli. benih, iya. Karena nantinya hasil jual benih ikan itu kita dikontribusikan kembali ke daerah, semacam penghasilan asli daerah gitu, PAD. Kita Oke. setor PAD ke daerah. Baik, Ibu. Mungkin kita break sebentar, Ibu. Buat sahabat Gelora, jangan kemana-mana, tetap di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam. Oke, kembali di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam. Kita masih dalam program Cerita Tani bersama Ibu Adi Rahayu. Oke. Mohon maaf Ibu, masih lupa-lupa namanya. Oke, Ibu, kita tadi sudah dijeda sebentar dengan lagu dan jingle. Sekarang kita akan membahas mengenai fungsi dan juga bertanya proses nih kegiatan yang dilaksanakan di Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau. Kalau untuk fungsi dari Balai Benih Ikan Lokal itu sendiri, yaitu memfasilitasi pelatihan-pelatihan anak-anak magang, boleh dari kelompok pembudidaya juga. Kemudian selain itu kita menyediakan benih ikan. Untuk kegiatannya itu sendiri biasanya kita dari persiapan, seleksi induk, kemudian kalau yang di BBI itu ada yang semi buatan, ada juga yang alami untuk pembenihannya.
Kalau yang alami biasanya kita komoditas ikan nila tuh. Kalau komoditas ikan nila kita secara alami aja pembenihannya. Nah, kalau untuk yang buatan biasanya seperti ikan patin, baung, lele, dan juga ikan papuyu. Yang dimaksud dengan buatan itu ada campur tangan dari kita sebagai teknisi perbenihannya. Misalnya seperti induknya disuntik, menggunakan opaprim kan. Opaprim itu hormon buat pematangan gonad. Pematangan gonad biar si ikan ini cepat bertelurnya, banyak telurnya, cepat juga pemijahannya. Oh gitu. Berarti ada yang dibantu ya Bu ya. Itu tadi yang buatan ya yang dibantu. Iya, buatan. Ya, seperti patin tadi kan, patin, papuyu, lele sama ikan baung. Kenapa yang alaminya cuma nila, Bu? Karena memang kalau untuk nila tidak dilakukan ini, dia kan Lebih mudah bertelurnya iya, berarti. karena dia ibaratnya tuh jumpa jantan dan betina langsung kawin. Oh gitu. gitu. Iya. Jadi lebih mudah untuk Iya. pembenihannya Iya, di nila ya Bu kalau ya. yang kenapa kita buatan seperti patin misalnya, itu karena kita harus ambil dulu telur dan spermanya. Jadi kita yang ngawinin gitu. Jadi begitu sperma dari jantannya ini keluar, telurnya pun kita keluarin kan, kita jadiin satu, kita masukin dalam akuarium. Jadi itu kenapa maka dibilang buatan gitu. Luar biasa berarti ya Bu ya, kayak Iya. bayi tabung. Iya. Jadi kita itu seperti penghulu. Gitu. Penghulunya ikan. Saya tertarik nih Bu soal ikan tadi. Ternyata ada ikan jantan dan betina. Iya. Betina ya Bu? Iya, betina, jantan. Karena dan kalau betina. biasanya di pasar kita cuma tahu itu ikan. Itu ikan, iya. Gimana sebenarnya Bu membedakan ikan jantan dan betina? Sama seperti kita. Kurang lebih sama seperti kita manusia. Kan ada laki, ada perempuan tuh. Kalau laki ada apanya? Kalau betina Oh gitu. iya, Di ikan berarti bisa kelihatan ya Bu? kelihatan. Kalau jantan biasanya alat kelaminnya lebih menonjol keluar. Oh, seperti Itu jantan. Kalau betina dia cuman berbentuk seperti bundar gitu, bundar tipis rata dengan badan ikan. Nah, jadi nanti kalau ibu ke pasar coba Dilihat ibu cek dulu, ya. tengok Iya, ya. ini ikan jantan apa betina nih yang saya makan nih gitu. Oh, berarti nanti sekali-sekali boleh ajak saya ke Gunung Mano buat boleh. lihat ikan Bu. Oh ya, bisa. Kenalan sama ikan-ikan ibu. Iya. Yang magang tadi biasanya dari mana Bu? Biasanya dari anak SMK jurusan perikanan. Perikanan. Iya. Saat ini juga kita masih ada tuh anak-anak magang dari SMK Sapala, Paminggir, Amuntai. Oh jauh berarti Bu. Iya, benar. Itu biasanya memang kerja sama sama. Iya, kita ada kerjasama, kerjasama. ada MOU-nya gitu, kerjasama dengan pihak sekolah kan. Nah, Oke. Biasanya ada seleksi berarti Bu untuk induk ikannya Iya. yang dipindahkan. benar. Jadi sebelum kita melakukan perbenihan itu sendiri, kita harus melakukan dulu seleksi induk ikannya nih. Yang kita seleksi tuh ini ada nggak di perutnya itu telurnya, ada nggak ininya gitu. Sudah siap dia matang gonat nggak? Maksudnya tuh sudah siap kawin belum gitu kan. Nah, jadi kita seleksi dulu itu ininya, jantannya, betinanya. Gitu. Baru Berapa lama biasanya prosesnya Bu? proses seleksi. Proses, Kalau untuk proses seleksi kita nggak perlu waktu banyak-banyak ya. Kalau memang kita memerlukan induknya banyak, paling 1 jam juga udah selesai. Kalau proses yang buat semi buatan tadi Bu biasanya berapa lama tuh sampai jadi telur? Oh, kalau sampai jadi telur 24 jam udah jadi. Oh gitu Bu. Iya. Oh Masya Udah Allah. jadi larva ikan. Udah kayak larva ikan yang bentuk kayak berudu-berudu gitu, kecil-kecil gitu. Oh lu harus ke sana berarti. Iya, harus ke sana. Nah, Karena makanya nggak pernah lihat. Kalau telur Iya. ikan yang di dalam ikan Nun pernah lihat. oh iya. Kalau yang dalam bentuk kayak berudu tuh Iya. belum pernah lihat. Nanti main jalan-jalan ke BBI. Iya.
Oke, kita lanjut Bu. Biasanya jenis ikan apa yang lebih diminati untuk dibudidayakan untuk daerah Balangan sendiri Bu? Biasanya kalau daerah Balangan ya, kalau daerah Balangan biasanya lebih ke nila sih, nila patin gitu. Kalau di Balangan, kalau sampai keluar Balangan gitu biasanya baung, lele. Tuh. Kita biasanya bibit lele dan baung tuh bisa ada sampai ke Banjarbaru, bisa sampai ke Kalua, bisa sampai ke Samarinda malah. Bibitnya. Iya. Oke. Eh, ini kan tadi yang semi buatan sebenarnya bukan cuma lele, patin, baung, ada pepuyuh juga berarti ya Bu ya? Iya. Tapi kenapa harga pepuyuh yang paling mahal? Iya karena ini kan memang kita itu daerah Kalimantan mungkin ya lebih suka dengan rasa ikannya yang lebih gurih kayaknya mungkin daging ikan papui itu ya mungkin juga sih ibaratnya gitu kan tapi kalau pernah sih ulun tinggal di luar pulau ya maksudnya malah nggak laku tuh si papuyuh iya mungkin karena minat masyarakat lebih tinggi di iya, di papuyuh sehingga harganya pun dan mungkin juga ininya agak langka sih maksudnya agak ikannya. Iya, ikannya kan. Kita memijahakannya itu enggak apa ya? Enggak semuanya hidup. Maksudnya tuh pasti enggak terlalu banyak gitu hasil dari yang berhasil benih jadi benihnya itu gitu. Oke, biasanya kendalanya apa itu, Bu? Kan karena mungkin ukuran ikannya juga tuh, ukuran ikannya kan kecil tuh maksudnya. Jadi daya apa tuh telur dan spermanya kan nggak sebanyak seperti ikan-ikan besar. Iya. Soal ikannya yang mungkin susah berarti Bu ya kalau pepuyuh. Biasanya tapi ulun lihat orang-orang yang mancing tuh Bu. Iya. Sering dapat ikan pepuyuh dibanding kayak ikan lain. Iya, karena itu mungkin kan dari ini yang kita restocking itu tadi Mbak Bu. Restocking kan sehingga regenerasi terus nih di perairan umum. Jadi kan yang ketemunya pasti papuyuh. Karena yang kita restocking itu papuyuh gitu. Iya. Oh iya. Benar. Biasanya yang agak mahal papuyuh sama haruan kalau di sini ada. Iya. Ibu ya. Iya. Biasa ngobrol sama ini Bu. Jadi mau panggilnya dok gitu. Maaf ya Bu ya. Aduh. Pemeliharaan bibitnya itu biasanya susah atau enggak Bu? Kalau untuk pemeliharaan kita tergantung kondisi air sih, kondisi air yang masukkan. Kalau misalnya ini biasanya kita sering kontrol air itu dengan uji kualitas air, kayak pH-nya, kayak kadar keasamannya. Nah, jadi di situ kita jaga ininya sehingga kondisinya ikan tetap selalu baik kan. Ya. Berarti airnya yang dijaga, makannya sama aja berarti ya Bu ya? Kalau makannya sama aja semua. Untuk air itu dicek atau rutin diganti? Dicek. Iya, kalau ada permasalahan baru kita ganti. Oh begitu. Dipisah-pisahkan berarti ya Bu ya? Lelenya, nilainya. Iya, ada tempat tersendiri-sendiri masing-masing. Sesuai usia? Sesuai usia. Masya Allah. Oke. Tantangan utamanya nih Bu di dalam balai benih ikan di Gunung Manau dalam menjalankan tugasnya apa nih Bu? Misalnya mungkin ada terkait ketersediaan air kah atau pangan kah atau faktor lain mungkin? Cuaca biasanya. Oh cuaca. Iya. Karena terbuka ya berarti. Karena kan ikan itu rentan banget terhadap cuaca. Terkadang kalau kita lagi panas, tiba-tiba hujan, itu daya tahan si benih ini pasti nggak kuat, terganggu gitu. Itu jadi lebih ke cuaca sih. Kalau untuk kayak selain itu ya pasokan air. Kalau lagi musim kemarau kan air susah banget tuh di Gunung Manau. Air susah berarti salah satunya ya Bu ya. Oke, kita break lagi Bu. Jangan kemana-mana buat sahabat Gelora, tetap di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam.
91,3 FM Radio Gelora Sanggam dan masih di program Cerita Tani bersama saya Hesti dan Ibu Adi Rahayu. Oke, masih semangat Ibu? Masih. Dan masih deg-degan ya Bu ya? Iya benar. Oke, kita kembali ke pembahasan kita sebelumnya tadi Ibu. Salah satu fungsi di Balai Benih tadi ada untuk anak-anak magang. Ada sarana edukasi dan pelatihan berarti ya Bu ya? Iya betul. Nah, balai ini berarti sering menjadi tempat praktek lapangan bagi pelajar. Iya. Mahasiswa juga ada nggak Bu? Ada. Oh, ada juga. Oke. Dan selain itu untuk kelompok pembudidaya sendiri, apakah ada pendampingan atau diajari dalam membudidayakan ikan? Kalau untuk pembudidaya ikan itu sendiri, programnya ada di bidang untuk pendampingan ke kelompok. Nah, jadi kalau kita cuman khusus untuk perbenihan ikannya saja. Jadi kalau untuk pendampingan ke kelompok tani tentang budidaya ikan, biasanya pendampingannya dari bidang perikanan. Selain itu juga ada penyuluh perikanan, biasanya di desa-desa kan. Ya, Oke. Berarti dari dinas sendiri ada, cuman bidangnya yang beda-beda berarti ya Bu ya. Benar. Untuk anak-anak tadi biasanya diajarin apa Bu di sana? Itu tergantung judul mereka yang pengen ambil. Ya yang jelas mungkin kalau misalnya komoditasnya dia mau ngambil nila, berarti ke komoditas nila diajarinnya. Dan itu pun diajarinnya dari tahap persiapan sampai mendistribusikan benih itu gitu. Oke. Jadi teknik pembenihan. Iya. Budidayanya enggak berarti ya Bu ya? Enggak. Karena beda bidang tadi. Iya, beda bidang. Oke. Apakah seluruh benih yang dibudidayakan di sana itu dikenakan biaya atau ada program bantuan dari pemerintah Bu? Kalau kita di situ khusus untuk dijual belikan ya. Kalau untuk bantuan dari pemerintah sendiri ke Balai Benih Ikan Lokal belum ada tuh. Oke, berarti belum ada. Makanya jadi murni kita jual kembali ya Bu ya. Iya. Nah, hasil penjualannya nanti kita setorkan ke kas daerah sebagai PAD gitu. Penghasilan asli daerah gitu. Oke, secara umum alurnya seperti apa Bu produksi benih ikan di balai ini? Kalau untuk alurnya kita membenihkan ikannya kan, nanti begitu ada pembeli kita jual, kita kasih gitu kan, nanti hasil penjualannya itu kita kumpulkan kemudian kita setorkan ke bendahara penerimaan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Lebih ke alur pembenihan ikannya Bu? Kalau alur pembenihan ikannya dari tahapan persiapan itu tadi, kemudian seleksi, setelah seleksi nanti pemijahannya gitu kan, pemijahan yang ikannya itu tadi. Nanti kalau sudah tinggal pemeliharaannya aja, pemeliharaan larva itu sampai dia nanti jadi benih ikan dengan ukuran-ukuran tertentu. Baik, terus buat sahabat Gelora nih yang berminat untuk membudidayakan ikan Ibu, boleh konsultasi ke bidang Ibu atau ke bidang tadi yang pendampingan itu Bu? Biasanya mereka-mereka yang menjadi pendamping nih, yang mendampingi pembudidaya ikan, biasanya mereka sambil memberikan semacam informasi bahwa apabila perlu atau memerlukan benih ikan, kita ada Balai Benih Ikan Lokal di Gunung Manau gitu, biasanya gitu. Jadi nanti kontak kita dikasih nama para pembudidaya ikan yang mereka dampingin kan. Nah nanti dari situ mereka baru hubungin kita mau perlu benih apa nih yang ada gitu. Oke, jadi buat sahabat Gelora atau kelompok pembudidaya ikan yang ingin
mendapatkan benih ikan di Balai Benih Ikan Gunung Manau, prosedur dan mekanismenya gimana Bu? Langsung datang atau ada syarat-syaratnya? Tanpa syarat apapun. Tanpa Jadi syarat apapun. bisa langsung datang atau melalui telepon. Tapi biasanya kebanyakan langsung datang karena mereka ingin melihat nih ukuran benihnya seapa sih gitu, segimana sih gitu. Mau melihat langsung gitu. Tapi ada juga yang melalui telepon pesan nanti kita iniin kan mau diantar apa mau diambil sendiri gitu. Nanti kalau misalnya mau diantar kita anterin ke lokasi. Kalau yang mau ambil sendiri dipersilahkan datang ke Balai Benih Ikan Lokal. Biasanya kalau untuk benih sendiri itu yang paling bagus diambil oleh yang membudidayakan di usia berapa Bu? Di usia kalau untuk nila biasanya lebih banyak petani itu ngambil yang ukuran 35 gitu sudah bisa diambil. 35 sampai ke atas kan. Nah, kemudian kalau untuk kayak patin ukuran 15 hari atau 20 hari sudah bisa diambil. Yang lain-lainnya pun begitu. 35 itu 35 hari berarti? Ukurannya 3 inci. Oh, 35 inci. Oke. 3 sampai 5 mili misalnya. Oh, Kalau untuk gitu. nila mili biasanya. Kalau untuk patin dan baung sama juga lele inci. Itu untuk yang beli hitungannya gimana Bu? Per ekor. Iya, per ekor. Baik, berarti bisa diantar juga. Bisa. Diantar itu ada minimal pemesanan Ibu atau enggak? Enggak, paling kita biasanya tuh kan tergantung jauh dekatnya tuh ada semacam ongkos Ongkir. kirim. Oh gitu. Iya, cuman kan kalau cuman beli sedikit kalau kita anterin kayaknya lebih mahal di ongkirnya gitu, malah rugi gitu kan. Tapi biasanya petani itu lebih cenderung mau ambil sendiri sih, maksudnya tuh mungkin pengen lihat-lihat balai benih juga gitu katanya gitu sambil jalan-jalan gitu. Iya, padahal menarik kalau nanti di sini kita bisa sambil lihat Bu. Iya, berarti kita pindah nih Harusnya, ininya iya, podcastnya ke di sana, di sana. balai benih, boleh? Sambil jalan-jalan ya Bu ya. Iya, oh, bener. Oke, dicatat bagaimana? Aduh. Oke, Bu. Pertanyaan selanjutnya, Ibu kan sudah 8 tahun nih Bu di Balai Benih. Ibu sendiri tertarik untuk membudidayakan ikan atau sudah mungkin membudidayakan ikan? Kalau sebenarnya untuk tertarik, sangat tertarik, tetapi untuk pelaksanaannya nggak ada yang ini nih, nggak ada yang handle. Bapaknya kerja, sayanya kerja. Kalau ikan tuh kan harus bener-bener kita nih, bukan yang sebenarnya sih, kalau bagusnya itu, kalau pengen membudidaya ikan itu nggak hanya untuk apa tuh kata orang sambilan gitu loh, sambil lewat gitu kan. Oh, gitu. Kalau bisa itu bener-bener kita fokus ya rawat ininya. Jadi kalau untuk minat diri sendiri sebenarnya ada minat, cuman ya itu tadi. Oke. Fokusnya nggak terfokus jadinya. Biasa kita taruh-taruh aja gitu kan, kasih umpan udah biarin tinggal pergi gitu kan. Nah kan nggak hasilnya nggak kelihatan tuh, cuman hobi aja dong. Iya. Soalnya Iya. biasanya gini, seorang kita nih basicnya misalnya guru, Iya. enggak anak gak usah jadi guru gitu. Iya. Oh, siapa tahu Ibu udah 8 tahun di sini enggak mau bibitin ikan lagi di rumah. Ternyata ada berminat berarti ya Bu ya? Iya, kalau membibitin enggak sih, tapi kalau maksudnya membudidayakan, Membudidayakan, membesarkan itu ada, kepengen gitu kan, mungkin bisa untuk investasi Peluang di hari bisnis yang tua bagus nih. berarti ya, Bu? Iya. Iya. Kan kalau udah pensiun nanti daripada Benar. ngelamun kan ya, kata orang tuh kalau kita kasih pakan ikan, kita lihat ikan-ikan itu bikin refresh Iya, kan. katanya. Iya. Ngeliat ikan di akuarium katanya Bu. Coba kalau ibu nanti sekali-sekali main ke BBI pasti refresh kalau lihat suasananya Balai Benih Ikan Gunung Manau. Oke. Tapi Ulun biasanya Ibu kalau ngeliat air pusing. Kalau di gunung enggak. Oh gitu. Iya, nanti ibu bisa lihat gunungnya, bisa lihat kolamnya gitu kan, bisa lihat ikannya. Nah. Oke, biasanya keunggulan benih lokal Gunung Manau kalau dibandingkan dengan benih dari luar apa nih menurut Ibu? Dari luar daerah ya Bu ya, bukan dari Iya.
Nah, kalau kita sih kalau BBI Gunung Manau itu sudah ibaratnya sudah bersertifikasi dari Balai Mutu di provinsi ya. Jadi kita udah pastilah ikan kita unggul gitu dibandingin yang lain gitu kan. Karena kita udah ada sertifikatnya nih bahwa ikan kita itu unggul gitu. Makanya kalau bisa nih petani-petani ambil aja benih di Gunung Manau pasti Nah, unggul. catat. Karena berarti bagus ya Bu ya Iya, produknya. Iya. Untuk kedepannya mungkin ada pengembangan Bu selain ikan lele, nila, patin yang Ibu sebutkan tadi. Mungkin ada ikan lain yang mau dibibitkan di balai benih? Iya, kalau keinginan sih sebenarnya ada ya, selalu pasti ada. Kita pengen nambah lagi komoditas kan, cuma akan tetapi kan kita pada saat ini masih terbatas kolamnya, terbatas sumber daya manusianya gitu. Jadi sementara ya itu dulu yang kita ini. Selain itu kan minat dari masyarakat pun belum ada nih yang benar-benar misalnya pengen benih ikan ini nih kalau bisa ada di Gunung Manau gitu. Berarti request nih benih udang Bu. Benih udang. Oh, kalau udang kita harus ada payaunya nih, airnya gitu. nih. Iya. Tapi ada sih udang Air tawar itu kan biasanya lebih manis ya Bu ya. Iya. Pecinta udang. Apa cinta udang? Aduh. Ibu mau cerita lagi mungkin pengalaman Ibu selama 8 tahun di Balai Benih Ikan ini, suka dukanya boleh Ibu ceritakan? Waduh, kalau dilihat suka duka apa ya? Kalau dukanya paling lebih ke ini aja sih. Jauh gitu, lokasinya kan jauh dari rumah nih. Jarak tempuhnya ya mungkin ya apalah ya. Kalau sukanya sih karena memang basicnya kita di situ ya kali ya, maksudnya kayaknya ngalir aja sih, maksudnya kayaknya enjoy aja gitu. Apalagi kalau udah lihat apa kesibukan teman-teman tuh kan di kolam gitu, kayaknya dengar suara air. Biasanya kan kalau di kota nih bising nih, tapi kalau di sana tenang gitu. Ya gitu aja sih ininya. Oke. Oh, mungkin boleh promo sekalian ya Bu, kalau ada sahabat Gelora yang ingin menghubungi Balai Ikan, mungkin ada sosmednya atau kontaknya, boleh Ibu promokan? Kalau buat sahabat Gelora yang ingin benih ikan, kita ada IG-nya sih sebenarnya. Ada IG-nya Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau. Kemudian ada juga Facebook-nya juga ada. Kalau untuk nomor kontak, bisa mungkin nomor kontak Ulun nih dihubungi, enggak apa-apa gitu. Dan harapannya ya kalau bisa nih pembudidaya ikan ini lebih mencari benih ikannya ke Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau aja deh, karena terjamin unggulnya gitu, cepat gedenya. Benih Balai Ikan Gunung Manau berarti nama IG-nya ya Bu? Ya, Balai Benih Ikan Oh, Lokal Balai Gunung Manau. Benih Ikan Lokal Gunung Manau. Oke, nanti boleh di follow buat sahabat Gelora. Kita break sebelum closing statement, tetap di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam. Pendengar setia Radio Gelora Sanggam 91,3 FM, tidak terasa kita berada di penghujung program Cerita Tani hari ini. Dari pembahasan hari ini dapat kita simpulkan bahwa Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau di Kecamatan Batu Mandi tadi ya Bu ya, memiliki peran yang sangat strategis dalam penyediaan benih ikan berkualitas, pelestarian ikan lokal dan pengembangan teknologi budidaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perikanan. Oke Ibu, untuk closing statementnya mungkin bagaimana harapan Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau untuk kemajuan sektor perikanan dan budidaya ikan di Kabupaten Balangan? Harapannya kita maunya khususnya di Balangan ya, bagi pembudidaya ataupun yang lagi berusaha di bidang perikanan,
Untuk benih ikannya mengambilnya di Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau karena sudah terjamin kualitasnya unggul dan bagus benihnya. Harga bersahabat juga berarti, Harga Bu? bersahabat, ya. Harga pepadaan kejar kita, Bu. Papadaan jar kita tuh nah, nggih. Ada lagi, Bu? Sepertinya itu aja sih harapannya sih, karena kan mungkin selama ini mungkin ada saya baru sebagian yang mengenal BBIL lokal Gunung Manau, dan dengan adanya di Podcast hari ini bisa lebih terkenal lagi Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau-nya kan. Iya. Lebih banyak lagi yang memesan Betul. benih-benihnya gitu. Mungkin yang masih niat sama tadi seperti Iya, Ibu bilang, iya. nanti bisa mengembangkan usahanya karena bisa jadi satu investasi yang bagus ya, Bu, ya, untuk investasi yang kedepannya. bagus, Oke. Ibu, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga informasi yang kita sampaikan dapat menambah wawasan dan tentunya menjadi inspirasi nih untuk masyarakat dan sahabat Gelora yang ada di mana saja tentang usaha perikanan, tentunya salah satunya ya, Bu, ya. Saya Hesti selaku host yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu, kepada seluruh mitra Sanggem. Mohon maaf apabila kita ada salah-salah kata. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Radio Gelora Sanggem, TikToknya dan juga YouTube-nya. Oke, sampai jumpa di episode Cerita Tani berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.